Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang taharah, yaitu bersuci, baik bersuci dari hadas maupun najis, beserta penjelasan tentang air, macam-macam airnya. Pengertian toharoh. Nah, yang pertama sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu apa itu toharoh. Secara bahasa, toharoh berasal dari kata al-toharoh dalam bahasa Arab yang berarti bersih, suci, atau bebas dari kotoran, baik kotoran yang bersifat nyata seperti najis maupun kotoran yang bersifat ma'nawiyah seperti dosa atau sifat buruk. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, menurut istilah toharoh dalam syariat Islam yaitu berarti bersuci, membersihkan diri, pakaian, tempat, atau benda dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam. Taharah mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban kebersihan fisik dan spiritual seperti wudhu, mandi besar, tayamum, atau menghilangkan najis dari tubuh dan tempat ibadah. Adapun dalil dari taharah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam toharoh. Toharoh itu tadi ya yang sudah dijelaskan, kegiatan untuk bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Yang pertama, kita akan bahas toharoh dari hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang menghalangi seseorang dari melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Ya, contohnya keadaan, contohnya sudah buang air kecil atau buang air besar, atau bersentuhan kulit dengan yang bukan muhrimnya, ya, kriteria yang membatalkan wudhu itu berarti orang tersebut sudah berhadas, keadaan yang mengharuskan mereka untuk bersuci. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum jika betul-betul tidak ada air. Contohnya itu tadi, keluar dari salah satu lubang tubuh. Yang kedua, hilangnya kesadaran seperti tidurnya, pingsan, atau mabuk. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa penghalang menurut sebagian pendapat ulama. Nah, cara bersuci dari hadas kecil ini yaitu yang pertama, wudhu. Ya, wudhu itu kegiatan bersuci yang harus dilakukan ketika akan sholat. Ya, adapun kegiatannya seperti niat basuh wajah hingga siku, mengusap kepala, mencuci kaki hingga mata kaki, dan tertib atau berurutan. Yang kedua, tayamum. Tayamum ini pengganti wudhu apabila tidak ada air, yaitu mengusap wajah dan tangan dengan debu suci sebagai pengganti wudhu. Itu keadaan yang mengharuskan untuk bersuci, wudhu ataupun tayamum, yaitu seorang yang menanggung atau dalam keadaan berhadas kecil. Nah, yang kedua sekarang hadas besar. Hadas besar adalah kondisi tidak suci yang membutuhkan mandi wajib untuk mensucikannya. Contoh keadaan yang menyebabkan hadas besar yaitu satu, keluar mani baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, haid, nifas pada perempuan. Yang ketiga, berhubungan intim. Yang keempat, meninggal dunia kecuali mati syahid.
Nah, cara bersuci dari hadas besar yaitu mandi wajib, tadi sudah disebutkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh ada yang terlewat dengan niat. Saya niat mandi wajib karena keadaan hadas apa, misalnya karena haid, karena setelah menanggung junub, seperti itu. Yang berikutnya kita akan membahas tentang toharoh dari najis. Yang tadi kan toharoh dari hadas atau keadaan ya. Nah sekarang toharoh dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi penghalang sahnya ibadah jika mengenai tubuh, pakaian, atau tempat ibadah. Najis dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, najis mukhafafah atau ringan adalah jenis najis yang menghapusnya, yaitu dengan memercikkan air saja pada bagian yang terkena najis hingga najis hilang. Yang termasuk najis mukhafafah atau ringan yaitu adalah kencing bayi laki-laki yang masih mengonsumsi ASI penuh tanpa makanan tambahan. Itu yang mukhafafah ringan. Nah, yang B najis mutawasitoh atau sedang, yaitu najis yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti air kencing orang dewasa, kotoran manusia atau hewan, darah, nanah, bangkai ya, kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Cara menghilangkannya yaitu membersihkan dengan air sampai hilang sifat najisnya. Sifat itu ya meliputi warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, C, najis yang paling berat ya, najis mughaladhah, najis berat adalah jenis najis yang membutuhkan cara khusus untuk mensucikannya. Ya, contohnya adalah najis anjing dan babi termasuk air liur, kotoran, dan dagingnya. Cara menghilangkannya atau mensucikannya yaitu mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan air. Ya. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan status keadaan air. Yang pertama, statusnya itu maksudnya bisa untuk mensucikan atau tidak ya. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air ini adalah air mutlak yang dapat digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis yang bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya tadi sudah disebutkan. Yang kedua, airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yaitu ya tadi 2 air tadi ya, air mustakmal dan air muqayyad. Dan yang ketiga, air yang sudah berubah menjadi air najis. Tadinya airnya suci, tapi sudah menjadi najis. Atau disebut air mutanajis, air yang terkena najis. Air terkena najis ini jika volume air menggenang ya, kurang dari 2 kulah dan terkena najis. Walaupun nggak berubah sifatnya tadi ya, tidak berubah bau, rasa, maupun warna, tetap najis kalau kurang dari 2 kulah. Ataupun airnya sudah lebih dari 2 kulah, tetapi berubah sifatnya, warna, rasa, dan bau karena terkena najis. Itu juga termasuk air mutanajis atau air yang sudah berubah status menjadi air najis. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai toharoh yang meliputi air serta toharoh atau bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, yang perlu kita tekankan yaitu perbedaan antara hadas dan najis ya, agar terlihat jelas apa perbedaan hadas dan najis setelah kita membahas toharoh dari hadas dan toharoh dari najis di atas tadi. Yang pertama, secara pengertian hadas itu merupakan kondisi tidak suci yang menghalangi ibadah tertentu, sedangkan najis itu kotoran yang menempel terlihat pada tubuh, pakaian, atau tempat. Cara mensucikannya tadi ya, hadas, wudhu, tayamum, mandi wajib. Sedangkan najis yaitu membersihkan dengan air sesuai ketentuan syariat, sesuai tingkatannya. Seperti itu. Nah, contohnya hadas itu tadi ya, buang air kecil, tuh hadas kecil. Terus haid, nifas tuh hadas besar. Dan contohnya najis tadi ya, kotoran manusia, serta air seni, air
seni manusia, air liur, daging dari babi dan anjing. Sekian, apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari bab tahara ini. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.